Assalamualaikum sahabat Sunnah Film. Para siswa ini bukan hanya melakukan penindasan terhadap siswa lainnya, mereka juga mulai berani menindas para guru dan bahkan dengan terang-terangan membuat geng kriminal di dalam sekolah. Wah, ini mah pasti lebih seru sob. Karena saat para guru mulai tak berdaya, Kementerian Pendidikan pun langsung menurunkan 2 pengawas sekolah paling brutal yang ditugaskan untuk menindak para siswa tersebut. Kira-kira mampukah mereka menghadapi kebiadaban para siswa itu? Oke sob, daripada makin penasaran, mending kita langsung aja masuk ke alur ceritanya. 그래서 학교에 못 갔으면 나 이미 졸업해 있었으면. Film pun dimulai dengan memperlihatkan seorang siswa bernama Min yang saat itu terlihat ragu untuk memasuki gerbang sekolah karena ternyata Min ini adalah korban penindasan yang sering diperlakukan secara tak manusiawi oleh teman sekelasnya sendiri. Hingga saking beratnya penderitaan yang dialami oleh Min, Min pun sampai menganggap jika masuk sekolah sama saja dengan masuk ke dalam neraka. Namun saat dia mengingat kejadian 2 hari yang lalu, entah kenapa Min jadi bersemangat dan akhirnya dia pun berani melangkah masuk ke dalam sekolah tersebut. Nah, jadi sebenarnya gini sob, 2 hari yang lalu seorang siswa bernama Ryujun tampak sedang ditegur oleh ibu guru karena malah asik bermain HP di saat pembelajaran sedang berlangsung. Namun bukannya menurut, si Ryu ini malah mencoba menantang ibu guru hingga akhirnya sob, dia pun dihajar oleh siswa pemberani bernama Daesok. Namun sayangnya, Daesok malah dihajar balik oleh temannya si Ryu. Dan keesokan harinya, entah kenapa Daesok yang awalnya adalah sosok siswa paling pemberani, malah terlihat pasrah saat dirinya dipaksa untuk menerima tongkat simbol penindasan yang awalnya dipegang oleh Min. Dan semenjak itulah Min jadi terbebas dari penindasannya si Ryu karena telah digantikan oleh Daesok. Awalnya Min hendak mengadu kepada para guru, namun saat mendengar percakapan mereka yang sedang mengeluhkan tentang adanya larangan melakukan kontak fisik dalam menegur siswa, para guru pun jadi tak bisa berbuat apa-apa lagi. Karena jangankan menghukum siswa, hanya menegurnya dengan nada tinggi saja, mereka bisa kena sanksi karena dianggap telah melanggar hak anak. 금지되고 나서 학교는 이미 망했어. 훈계 조금만 해도 무슨 애들 인권 침해를 했네, 아동학대를 했네. Kembali ke masa sekarang, Min yang telah memasuki gerbang sekolah pun dikejutkan dengan keberadaan Daesok yang sedang berdiri di atap gedung hingga 야, 경찰이다, 경찰. meski polisi telah datang ke TKP, namun anehnya sob, mereka tidak mengusut kasus tersebut. Hingga setelah kematian Daesok, Min pun kembali dijadikan target penindasan oleh kelompoknya Ryujun. Meski teman Ryu yang bernama Guangsu ini melakukan penindasan secara terang-terangan, namun tak ada satupun dari mereka yang berani untuk mencoba menghentikannya. 치라고 이렇게 치라고 봐봐 이 씨발 새끼야 일어나봐. Kemudian Guangsu pun memaksa Min untuk membalas pukulannya. Namun sayangnya itu hanyalah sebuah tipuan untuk mempermainkan Min. 다시 한 번 더. 알았어 눈 감을게. 자. 어이가 없네. 아 씨. 아. 당신이 지금 다친 거야? Mengetahui jika yang telah menamparnya bukanlah Min, Guangsu yang merasa jika pria itu adalah guru pengganti. Dengan penuh emosi, dia pun langsung mendekatinya dan 말하지 않는다. 오케이. setelah Guangsu terkapar tak berdaya, Ryu pun datang dan langsung menyuruh semua siswa untuk merekam pria tersebut.
못 치겠네. 또 때려봐 미친 새끼. Melihat jika semua siswa kini sedang merekamnya, pria itu pun langsung bersikap ramah dengan membantu membangunkan Guangsu. Namun setelahnya, 요새 유행하는 거 있잖아. 정신 차리고 잘 살게요. kemudian kepala sekolah pun datang untuk menghentikan mereka. Hingga saat Pak Kepsek menanyakan tentang siapa sebenarnya sosok pria tersebut, pria itu pun langsung menjelaskan jika dirinya bernama Na Huanjin, seorang pengawas dari Biro Pelindungan Hak Pendidikan atau disingkat BPHP yang baru dibentuk oleh Kementerian Pendidikan untuk mengurusi sekolah yang dianggap bermasalah. 대한민국 교권보호국 감독관 나화진입니다. 학생 하나가 죽어나가도 경찰가 싸바싸바해서 대충 덮어버리려고 하는 쓰레기 같은 학교를 특별지도하는 곳입니다. Di saat Pak Kepsek memprotes tindakan Huajin yang dianggapnya telah melanggar hak anak karena telah memukulinya, Huajin pun kembali menegaskan jika dirinya telah diberi wewenang khusus oleh BPHP untuk melakukan tindakan apapun demi melindungi hak pendidikan. 교권보호국 감독관에게는 한 가지 특수한 권한이 있습니다. 쉽게 설명드리면 말로 해서 듣는 놈은 말로, 때려서 듣는 놈은 때려서라도 가르칩니다. 대한민국 교권보호국은 오늘부로 이 학교를 참교육하겠습니다. Kemudian Huajin yang telah mengetahui terkait kasus kematian Daesok memutuskan untuk menjadi wali kelas sementara di kelasnya Daesok agar dia bisa mengusut tuntas kasusnya. Mendengar itu, Pak Kepsek pun langsung memperingatkan Huajin agar tetap berhati-hati karena di kelas tersebut terdapat beberapa anak pejabat penting dan bahkan salah satu diantaranya adalah putra dari calon kandidat presiden terkuat saat ini, yaitu siswa yang bernama Ryu Jun. 국회의원 자제분이 있습니다. 살아있는 권력, 유력한 대통령 후보인데. Menyadari adanya ketakutan yang sedang dirasakan oleh pihak sekolah, Huajin pun mencoba mengingatkan Pak Kepsek tentang sebuah prinsip penting dalam menghadapi anak-anak. 조장 선생님, 어른이 애들을 무서워하면요, 세상은 망하는 겁니다. Kemudian Huajin pun masuk ke kelasnya Ryu Jun dan setelah menjelaskan jika dirinya adalah wali kelas mereka untuk sementara waktu, Huajin pun langsung menanyakan terkait kematian Daesok. 얘들아, 니들은 아냐? 대석이 왜 그렇게 됐는지? 성적 스트레스로 자살했다는데요? 그래? 누군가가 대석이 왕따 시키고 그래서 걔 머가리 멍청해가지고 모의고사 보기 싫어서 팍 학교 옥상에서 Mendengar jawaban seorang siswa yang dengan santainya malah mengatakan hal buruk tentang Daesok, Huajin pun langsung memberinya pelajaran. 죽었다. 아따 고동네 주둥아리 친구 하나가 죽어나가도 아주 흔들림 없는 진짜 훌륭하다. Merasa jika para siswa tersebut tidak memiliki empati terhadap temannya sendiri, Huajin pun langsung menyuruh mereka untuk melakukan sikap push up. 앉아 앉아. Dan dengan lantangnya sob, Ryu Jun pun malah menyuruh semua temannya untuk duduk kembali. Mengetahui jika semua siswa di sana takut terhadap sosok si Ryu Jun, Huajin pun langsung menindaknya. 이제부터 하루하루가 지옥 같을 거야. 셋. Singkat cerita, waktu istirahat pun telah tiba. Dan di saat para siswa sedang mengantri di kantin, tiba-tiba saja Ryu Jun datang dan langsung menyerobot antrian mereka. Ternyata sob, di sana sudah ada Huajin yang langsung menyuruh Ryu untuk kembali mengantri. Namun bukannya menurut, Ryu yang merasa paling berkuasa pun malah melakukan ini. Setelah menendang Ryu hingga tersungkur, Huajin pun langsung membersihkan Ryu dengan menggunakan lapel untuk mempermalukannya. 얘들아 사진 안 찍니? 쇼츠? 쇼츠 안 해? 모르게 예쁘게 밥 잘 먹자. 밥 먹자. 줄서. Di saat jam belajar telah selesai, para siswa pun tampak sedang membersihkan kelas mereka. Namun bukannya membantu, si Ryu yang hendak pulang pun malah menghajar Min terlebih dahulu. 아, 전다 새끼 씨.
Lalu di malam harinya, Hua Jin pun mendatangi rumah Ryu dengan maksud untuk menjemputnya karena tadi siang Ryu meninggalkan sekolah tanpa mengerjakan piket kelas terlebih dahulu. 무슨 일로 찾아오셨는지 말씀하시죠. 청소를 하라고 받더라고요. 데리고 가겠다라는 거죠? 아니 뭐 청소 안 하는 학생을 선생님답게. Dengan menggunakan semboyan yang sering dilontarkan oleh ayah Ryu saat sedang berkampanye, Hua Jin pun dengan beraninya menggunakan filosofi tersebut untuk menegaskan jika semua manusia harus bersikap sesuai dengan tanggung jawabnya. 지난번 선거 때 의원님 사람은 사람답게 정치는 정치답게 제 철학도 비슷합니다. 선생은 선생답게 학생답게 임마! 자, 그럼 선생님께 내리고 가겠습니다. 가자. 지금 실수하십니다. 후회했겠습니다. 하니까 잘하네. Kemudian di pagi harinya, ayah Ryu pun datang untuk membuat perhitungan dengan Hua Jin. Namun bukannya takut, Hua Jin pun malah mengajarinya tentang bagaimana cara yang benar dalam memposisikan rasa takut. 무서운 게 없나 봅니다. 변호사가 의뢰인 무서워하면 변론 제대로 못하고요. 의사가 환자 무서워하면 제대로 치료 못하고요. 그 선생이 학생을 무서워하면 제대로 가르치겠습니까? 어떤 의미인지 잘 아실 텐데. Setelah ayahnya pergi, Ryu pun langsung melampiaskan kekesalannya dengan memukuli Min. Kemudian Min yang sudah tak tahan dengan semua perlakuan Ryu bermaksud untuk menyusul Daesok. Untungnya Sob Hua Jin berhasil menariknya. Namun setelah itu, Hua Jin pun langsung menghukumin dengan menyuruhnya berlari mengelilingi lapangan. 찍고 와. 10초 준다. 뛰어. 뛰어! 뛰어! 빨리 뛰어. 빨리 안 뛰어! Kemudian Min pun menceritakan tentang sosok Daesok si pemberani yang harus rela menjadi target penindasannya si Ryu sampai dia nekat melompat dari atap gedung demi memperjuangkan nasib keluarganya. Jadi ternyata Sob, setelah Daesok memukul si Ryu, ayah Ryu pun langsung memaksa sekolah untuk mengeluarkan Daesok. Hingga ayah Daesok yang tak terima pun langsung melakukan demo untuk memprotes sikap sekolah. Mengetahui jika ayah Daesok sedang berusaha untuk mengungkap kasus perundungan terhadap anaknya, ayah Ryu pun langsung menghancurkan bisnisnya. Kemudian Daesok yang tak ingin jika usaha keluarganya menjadi bangkrut, langsung memohon kepada si Ryu. Dan itulah alasan kenapa Daesok mau menggantikan posisi Min untuk ditindas oleh Ryu dan mau menuruti semua permintaan Ryu, hingga saat Ryu menyuruhnya untuk mati. Maka Daesok pun nekat melompat dari atap gedung demi mempertahankan usaha keluarganya. 대석이가 전따가 됐을 때 다행이라고 생각했어요. 이 지옥에서 벗어날 수 있을 것 같았거든. 죽었을 때는 웃음 먼저 나왔고요. 걔네들이랑 다르지가 않아. 그러니까 너는 후회도 하지 말고 잘못은 널 괴롭힌 놈들 그리고 그걸 알면서도 아무 얘기도 못하게 만든 어른들이 한 거야. Lalu di malam harinya, ayah Ryu pun mendatangi Menteri Pendidikan yang bernama Menteri Choi dan memaksanya untuk segera menahan Hua Jin sekaligus membubarkan BPHP yang telah dia bentuk. Karena jika tidak, maka ayah Ryu akan mencabut jabatannya sebagai menteri setelah dia terpilih menjadi presiden nanti. 감독관이란 사람이 선을 넘던데 이쯤에서 정리하시죠. 이런 일로 정계에서 은퇴하셔야 되겠습니까? 자식 위한 아비는 뭐든 할 수 있습니다. Lalu keesokan harinya, saat ayah Ryu hendak melakukan jumpa pers dengan para wartawan, tiba-tiba saja semua wartawan dihebohkan dengan pemberitaan terkait skandal yang terjadi pada dirinya. Dari mulai terbongkarnya kasus korupsi hingga terungkapnya kasus pelecehan seksual yang telah dilakukannya terhadap staf wanita. 바쁘실 텐데 시간 내주셔서 감사합니다. Setelah dibombardir dengan banyaknya pertanyaan dari para wartawan, ayah Ryu pun langsung mengunci diri di dalam aula. Namun ternyata Sob, di sana sudah ada Menteri Choi karena sebenarnya beliaulah yang telah menyebarkan semua kebusukan ayah Ryu kepada awak media.
Di saat ayah Ryu menanyakan kenapa Menteri Choi sampai tega membeberkan aibnya, beliau pun menjawab jika dia sengaja melakukan itu agar anaknya yaitu si Ryu yang merasa sok berkuasa karena backingan dari ayahnya tidak berani macam-macam lagi di sekolah. Nah, jadi sob, untuk menghentikan kebiadabannya si Ryu, maka Menteri Choi pun menghancurkan akarnya terlebih dahulu, yaitu dengan menggulingkan kekuasaan ayahnya. 설마 당신이 한 짓이야? 유이완, 대체 왜? 내가 뭘 그렇게 잘못했는데? 네가 무너져야 네 아들이 무너질 테니까. 그러게 애새끼 교육을 좀 잘 시켰어야지. Kemudian media pun dihebohkan dengan pemberitaan terkait penangkapan ayahnya Ryu yang telah terbukti melakukan kasus korupsi dan juga kasus pelecehan yang dilakukannya terhadap seorang staf wanita. Dan bukan hanya itu sob, media juga ramai membicarakan tentang anaknya yaitu si Ryu terkait aksi perundungan yang telah dilakukannya sampai mengakibatkan seorang siswa harus tewas setelah dipaksa melompat dari atap gedung. Sementara itu di sekolah, Ryu yang kini reputasinya telah hancur, dengan penuh emosi dia pun bermaksud untuk membakar teman-teman sekolahnya. Untungnya sob, Hwajin datang menghentikannya. Namun karena Ryu belum juga menyadari kesalahannya, maka Hwajin pun langsung melakukan ini. 이러려고 뿌린 거 아니야? Setelah si Ryu mengakui kesalahannya, maka Hwajin pun langsung memadamkan apinya. 나한테 왜 이렇게까지 하는 건데? 대석이한테 왜 그렇게까지 했는데? 대석이도 죽는 게 무서웠어. 너 같은 쓰레기 때문에. 근데 그런 선택을 했어. Kemudian Hwajin pun menjelaskan tentang pendidikan yang sesungguhnya, di mana setiap orang harus mau menerima akibat dari perbuatannya sendiri, karena dengan cara itulah, maka dia akan sadar atas apa yang telah diperbuatnya. 자신이 무슨 짓을 했는지 또 그 행동에 대한 책임을 지게 하는 걸. 근데 네가 무슨 책임을 진다고 해도 대석이는 살아 돌아올 수가 없어. 그럼 네가 그 짐이라도 평생 지고 살아야겠지. 네가 만든 지옥이야. 거기서 살아봐. Setelah pihak polisi menangkap Ryu dan teman-temannya, Min dan yang lainnya pun bisa belajar kembali dengan tenang. Dan dengan begitu, maka tugas Hwajin sebagai pengawas BPHP di sekolah itu telah selesai. Kemudian kita pun diperlihatkan kepada Pak Menteri yang sedang menuju ke puncak bukit untuk berziarah ke makam mendiang putrinya. Ternyata sob, di sana juga sudah ada Hwajin, karena sebenarnya Hwajin ini telah bertunangan dengan putrinya Pak Menteri. Namun saat menjelang pernikahan mereka, putri Pak Menteri yang merupakan seorang guru malah tewas ditikam oleh muridnya sendiri. Hingga saat pengadilan memutuskan jika si pelaku yang nyatanya masih di bawah umur mendapat hukuman maksimal 4 tahun penjara. Mendengar putusan itu, Hwajin yang tak terima pun bermaksud untuk menghabisinya saat si pelaku mulai keluar dari ruang persidangan. Ternyata sob, aksinya itu dihentikan oleh calon mertuanya sendiri, yaitu Menteri Choi. Dan semenjak itulah, mereka pun membuat Biro Perlindungan Hak Pendidikan atau BPHP untuk mencegah agar kasus serupa tidak terulang lagi. Lalu keesokan harinya, berita tentang aksi Hwajin yang telah berhasil mengungkap dan juga menghukum para pelaku penindasan telah ramai diperbincangkan, di mana opini publik terbagi menjadi dua. Ada yang setuju dengan keberadaan BPHP tersebut
Namun ada juga yang memprotesnya karena dianggap telah melanggar hak anak dengan memberlakukan hukuman fisik. Melihat orang-orang yang sedang berdemo di depan gedung kantornya, dengan beraninya Pak Menteri pun segera turun untuk menjawab semua tuntutan tersebut. Berbeda dengan para pejabat di negara sebelah yang memilih untuk bersembunyi atau bahkan malah kabur ke luar negeri. 그럼 기존 차별금지법은 어떻게 되는 건가요? 80년대로 돌아갔다는 평가가 있습니다. Setelah dibombardir dengan banyaknya pertanyaan dari para wartawan tentang hak asasi manusia, dengan bijaknya Pak Menteri pun memberi pemahaman tentang penyalahgunaan hak asasi yang justru malah mengekang otoritas guru dalam mendidik, hingga para siswa pun berubah menjadi sosok pembangkang dan bahkan tidak sedikit dari para siswa yang sudah terjerumus dalam jeratan tindak kriminal. 인권이라 했습니까? 대한민국 교육은 실패했습니다. 수행평가니 봉사활동이니 그런 곳이 되어버렸다 이 말입니다. 더 이상 선생님을 존경하지 않고 이제 도박, 원조규제, 마약, 폭력 조직까지 생겨나고 있지 않습니까? 따라서 교권보호국은 지킬 겁니다. 학습권을 방해하는 놈들, 교권보호국이 가만히 있지 않을 테니까. Mendengar jawaban telak dari Menteri Choi yang merupakan salah satu anggota dari partai mereka, sang ketua partai pun tampak sangat bangga karena dengan pernyataan tersebut bisa meningkatkan citra baik partai mereka di mata masyarakat. Namun meski begitu, si ketua partai yang khawatir jika posisinya akan digeser oleh Menteri Choi berencana untuk menjatuhkan Menteri Choi dengan akan menghapus program BPHP-nya. 냄새가 나는 곳은 미리미리 덮어야 후환이 없을 겁니다. Kemudian kita pun diperlihatkan kepada seorang siswa bernama Bong yang baru pindah ke sebuah sekolah kejuruan yang dikenal sebagai sekolah penghasil gangster. Baru saja memasuki sekolah tersebut, Bong pun langsung kena palak oleh siswa bernama Cho yang merupakan ketua geng siswa dari jurusan teknik elektro. 전학생? 내가 보호해줄까? Kemudian Bong yang ternyata mendaftar di kejuruan otomotif langsung diperkenalkan dengan para siswa di sana yang gimana ya, mereka memang lebih tepat disebut para gangster daripada anak sekolahan karena bukan hanya sikap mereka yang gak punya adab, mereka juga dengan santainya ngerokok di dalam kelas di saat Pak Guru sedang menjelaskan. Dan parahnya lagi mereka sama sekali tidak membawa buku catatan hingga saat Pak Guru menyuruh mereka untuk mencatat, justru inilah yang mereka lakukan. 수업 시작하자. 너무한데요. 나도요. 내가 읽어줄 테니까 3일 복사해. 그 시간이 더 오래 걸려. 자, 복사해볼게. Setelah Pak Guru pergi, mereka pun segera bersiap untuk tawuran dengan anak-anak jurusan teknik elektro. 쌤, 오늘 합동 수업 좀 할게. 야 찍새야. 잘 찍어라. 야, 이 씨발 남의 주로 찍으라고 새끼야. 전학생 튀어나와. 뭐야? 아 씨발 아침에 그 새끼 아유 쏘리. Setelah Bong kena pukul, dia pun langsung bertanya kepada salah seorang siswa bernama Kim tentang apa yang sebenarnya sedang terjadi. Kemudian Kim pun menjelaskan jika pentolan siswa dari jurusan otomotif yaitu Hwan sedang bersaing dengan siswa pentolan jurusan teknik elektro yaitu Cho demi mendapat perhatian dari senior mereka yaitu Hyuk, yang meskipun Hyuk ini masih berstatus sebagai siswa kelas 12, namun karena dia memiliki jaringan bisnis yang kuat, Hyuk pun jarang masuk kelas dan sibuk berbisnis dengan para ketua gangster di wilayahnya. Karena itulah Hwan dan Cho terus bersaing untuk bisa direkrut oleh si Hyuk. Kemudian perkelahian mereka pun terhenti karena Hyuk yang sedari tadi memantau pertarungan mereka dari live video telah menunjuk Cho sebagai pemenangnya dan langsung mengundang Cho untuk ikut wawancara. Sementara itu di ruang guru, sudah ada Hwajin yang sedang mendengar keluhan dari seorang guru di sana. Namun saat Hwajin menyanggupi permintaan guru tersebut, Pak Guru itu pun malah meragukannya karena bagaimana mungkin Hwajin bisa menghadapi para siswa berandalan tersebut hanya dengan seorang diri saja. 저 혼자입니다. 이렇게 흉악한 애들을 혼자요? 걱정하지 마세요.
애들 다들 사이좋게. Dan karena kekalahannya, Hwan yang kesal pun tampak sedang menghukum para anak buahnya. Hingga saat mengetahui jika Kim tidak bertarung sama sekali, maka dia pun memaksa Kim untuk bertarung dengan Bong. Fight. Kemudian Kim yang tak ingin jika nantinya Bong dihajar oleh mereka, memaksa Bong untuk mau mendorongnya agar Kim terkesan kalah. Dan Bong pun jadi selamat dari amukan kemarahan mereka. 정기. Melihat Kim sedang kesakitan, Bong pun membantu Kim dan mengantarkannya pulang ke rumah. 여기가 우리 집. 라면 먹고 갈래? 그래. Setibanya di rumah, Kim pun langsung menyarankan Bong untuk segera pindah sekolah. Sementara dirinya terpaksa harus bertahan di sekolah tersebut karena selain tak punya biaya untuk pindah ke sekolah baru, Kim yang suka dengan dunia otomotif pun berusaha memanfaatkan fasilitas di sana untuk bisa menguasai teknik otomotif. 다른 학교로 보내달라 그래. 그럼 너는? 지금은 좀 늦은 것 같아. Lalu keesokan harinya, Kim yang baru tiba di sekolah pun tampak ragu untuk masuk ke sana. Hingga saat Hwajin datang, dia pun langsung memaksa Kim untuk segera masuk. 걱정하지 마. 이제 내가 앞으로 아주 지겹도록 수업 받게 해줄게. 자. Dan saat Bong melihat kedatangan Hwajin, dia pun langsung memberinya isyarat. Karena ternyata Bong ini adalah salah satu pengawas PPHP yang bertugas sebagai informan dan juga sebagai tim ahli IT. Dan saat jam istirahat, Bong yang ditugaskan untuk memancing para siswa tersebut pun berusaha memprovokasi mereka dengan sebuah ejekan agar para siswa itu terpancing untuk mengejarnya. 이거나 먹어라. 이 고딩 새끼들. 야, 잡아. 아니. 이거나 먹어라. Setelah semua siswa masuk ke gedung olahraga, Hwajin pun segera mengunci pintunya dan langsung menyuruh mereka untuk duduk di kursi yang sudah disediakan karena pembelajaran akan segera dimulai. Namun bukannya nurut, mereka pun malah mencoba untuk menyerang Hwajin hingga... 앉아라 이놈들 앉아. 다쳐 눈 찔려. 같이. Setelah mengalahkan mereka semua, Hwajin pun langsung mempersiapkan agenda belajar untuk mereka yang dijadwalkan dari pagi hingga larut malam demi mengejar ketertinggalan yang sudah mereka lewatkan karena seringnya mereka bolos sekolah. 1분 1초까지 다 챙겨줄. 이놈들 빼먹은 수업 졸업시켜줄게. 이상, 오리엔테이션을 마친다. Lalu saat Hwajin hendak memanggil seorang guru, Hwan dan Cho pun malah bersiap untuk menyerangnya. Dan... 왜 서 있어? Kemudian mereka pun mulai belajar dalam sebuah kelas gabungan antara otomotif dan teknik elektro dengan menggabungkan dua materi kejuruan dalam sebuah proyek perakitan mobil listrik. Namun karena mereka terlihat malas-malasan dalam menulis, maka Hwajin pun memberi batasan waktu. 또 펜 없는 사람. Setelah waktunya habis, Hwajin pun langsung menghukum mereka yang terlambat dalam menulis. 더블. 오케이. Kemudian mereka pun lanjut belajar praktik merakit rem pada sebuah mobil listrik. Namun saat Hwajin menyuruh Hwan dan juga Cho untuk segera memasang kampas rem pada roda belakang mobilnya, mereka pun malah menolak dengan alasan jika mereka tak butuh rem belakang. Mendengar itu, Hwajin pun langsung mengajari mereka tentang betapa pentingnya sebuah rem belakang pada kendaraan. Dan dengan mengandalkan rem depan saja, Hwajin pun menunjukkan pada mereka betapa berbahayanya sebuah kendaraan tanpa rem belakang.
수업이 필요하고 안 하고는 니들이 결정하는 거 아니다. 세상에 필요 없는 수업은 없어. Dan semenjak itulah sob, para siswa pun jadi bersemangat untuk belajar. 이때 이 브레이크 시스템 내에 공기가 있는지도 함께 확인해야 되는데 Lalu di malam harinya, saat Hwajin sedang berjaga di luar, Choi yang ada jadwal wawancara dengan Hyuk malam ini pun berusaha untuk bisa keluar dengan membobol tralis pada jendela toilet. Hingga saat Bong memergoki mereka, dia pun dipaksa untuk ikut agar tidak melapor kepada Hwajin. 학교에 문제가 좀 있습니다. Kemudian Cho pun melapor kepada Hyuk tentang masalah yang sedang mereka hadapi di sekolah. Lalu beberapa saat kemudian, Hwajin yang menyadari jika Hwan, Cho dan juga Bong tidak ada di sana, tiba-tiba saja dikejutkan dengan kedatangan mereka dari luar, yang langsung memperingatkan Hwajin jika bos mereka yaitu Hyuk akan segera mengajarnya. 든든한 백이라도 달고 왔어? Dan para siswa pun dibuat takjub dengan kedatangan Hyuk, sosok idola mereka yang digadang-gadang sebagai siswa paling kuat dan merupakan wakil ketua dari bos gangster di wilayah tersebut. 그래. 조폭 꽃비리. 제가 좀 많이 셉니다. 얼마나 센지 한번 보자. Dan para siswa pun bersorak saat Hwajin berhasil dijatuhkan. 오늘부터 가만 안 둔다. 그게 안 되면 내일은 돼. 빨리 때려라 죽인다. Ternyata sob, Hwajin hanya pura-pura kalah saja untuk mengetahui seperti apa cara si Hyuk ini dalam mempengaruhi teman-temannya. Hingga setelah Hwajin mengetahui jika cara Hyuk dalam mengendalikan mereka adalah dengan menunjukkan kekuatannya, maka Hwajin pun terpaksa harus menghancurkan kekuatannya itu. Setelah Hyuk tersungkur hanya dengan 2 sentilan saja, dia pun langsung mengancam Hwajin dengan mengatakan jika dia telah memanggil si bos gangster untuk datang menyerang. Mendengar itu, Hwajin pun langsung menyeret Hyuk ke depan gerbang sekolah untuk menyambut para gangster tersebut. Sementara itu di sebuah stasiun TV, si ketua partai pun tampak sedang berdebat dengan Menteri Choi terkait program BPHP, di mana si ketua partai yang telah mengetahui jika Hwajin adalah seorang mantan kapten pasukan khusus dianggap tak layak untuk mengurusi bidang kependidikan. Karena itulah dia akan mengerahkan kekuatan partainya untuk membubarkan BPHP. Mendengar itu, dengan elegannya sob, Menteri Choi pun mengatakan jika para siswa yang telah terkontaminasi oleh pergaulan para gangster, maka kelakuannya tidak jauh seperti monster. Karena itulah dibutuhkan sosok Hwajin si monster perang untuk menghadapi para monster tersebut. 교권군 학생들과 싸우려는 게 아닙니다. 괴물들과 싸우려는 겁니다. 요즘 학생들 폭력 수준이 학생들이 만든 조폭까지 있어요. 괴물은 괴물로 잡아야 하지 않겠습니까? Sementara itu di gerbang sekolah, Hwajin pun langsung menanyai para gangster yang baru saja tiba di sana. Adakah di antara mereka yang masih merupakan murid sekolah? 자, 니들 중에 학생이다. 없지? 아유, 잘 됐네. Mengetahui jika di antara mereka tidak ada satupun murid sekolah, Hwajin yang tak akan bersikap lembut pada mereka pun langsung menyuruh Hyuk untuk segera menjauh karena pertarungan yang sesungguhnya akan segera dimulai. 니들 그 앞으로 한 발짝이라도 들어오는 순간 진짜 전쟁하는 거야. 와이 개새끼야!
Melihat kebrutalan Huajin, Hyuk pun langsung kena mental. Sementara Hwan dan juga Cho langsung meminta ampun saat itu juga. 선생님 잘못했어요. 살려주세요. 생각해봐. 니들이 누구한테 사과해야 되는지. Mendengar itu, mereka berdua pun langsung meminta maaf kepada Kim. Mendengar permohonan maaf dari mereka, Kim yang kesal pun hanya bisa menangis. Karena akibat ulah mereka yang menganggap jika pendidikan itu tidak penting, kesempatannya untuk belajar demi bisa mengubah hidup pun jadi sia-sia. 수업 받기 싫으면 받지 마. 공부하기 싫으면 하지 마. 그건 니들 인생이니까. 근데 남의 인생은 방해하지 마라. 니들의 1분이 남의 1분과 똑같이 생각하지 말라고. 지금은 똑같은 1분, 나중에는 결국 몇십 년 차이가 돼 있을 거다. 알았냐 이놈들아? Kemudian para polisi pun datang untuk menangkap para gangster itu. Hingga di keesokan harinya, Menteri Choi pun mengumumkan beberapa kebijakan baru yang diantaranya para siswa yang bertato harus menghapus tatonya jika ingin melanjutkan sekolah, dan para siswa dilarang merokok di lingkungan sekolah, serta tidak diperbolehkan untuk mengendarai motor ke sekolah. Dan bagi mereka yang terlibat dengan perkumpulan gangster, akan ditangkap dan diberlakukan hukum pidana layaknya pelaku kriminal. 과학기술정보통신부와 협조하여 SNS로 조직원을 모집하는 MG 조폭들을 지속적으로 단속할 예정입니다. Kemudian sekolah itu pun mulai aktif melakukan kegiatan belajar, dan Kim pun terlihat senang bisa membantu teman-temannya dalam belajar. Lalu keesokan harinya, mereka pun mendapat laporan terkait kasus seorang guru yang telah melecehkan salah satu siswinya. Namun setelah beritanya menyebar di media sosial, guru itu pun ditemukan tewas mendiskon umur di dalam mobilnya. Hingga beberapa hari setelahnya, seorang siswi dari sekolah itu pun melapor ke kantor BPHP dan menjelaskan tentang kronologi kejadian yang sebenarnya. Nah, jadi gini sob, semua ini berawal dari seorang siswi bernama Han Yeri yang merupakan seorang influencer atau TikToker lah dengan jumlah follower sebanyak 600.000 pengikut. Hingga saat dia sedang melakukan live streaming di jam sekolah, seorang guru yang bernama Ibu Jung langsung merampas ponselnya dan menyuruh Yeri untuk fokus belajar. Namun setelah jam pelajaran selesai, Yeri pun mengupload video Ibu Jung yang sedang memotong rambutnya dengan caption yang mengatakan jika ibu guru tersebut telah melakukan kekerasan terhadap muridnya sendiri. Yang padahal sebenarnya saat itu justru Ibu Jung sedang membantu Yeri untuk menghilangkan permen karet yang menempel di rambutnya. Namun karena citra buruk Ibu Jung telah menyebar, wali kelas Yeri yang sempat memergoki Yeri saat dia sedang mengedit video tersebut memutuskan untuk memanggil Yeri dan memintanya agar membuat video klarifikasi demi mengembalikan nama baik Ibu Jung. Tapi setelah pertemuannya dengan Pak Wali kelas, si Yeri ini bukannya membuat video tentang klarifikasi, malah membuat video yang seolah-olah dirinya baru saja dilecehkan oleh wali kelas tersebut. Seketika itu, media pun dipenuhi dengan hujatan pada Pak Wali kelas, hingga pihak sekolah pun disibukkan dengan banyaknya telepon yang masuk untuk menuntut pemecatan pada wali kelas tersebut, dan bahkan medsos Pak Wali kelas pun diserbu oleh hujatan pedas dari para netizen, yang sebagian diantaranya ada yang mengancam keselamatan anak dan istrinya. 여보, 어디야? 집 앞에 모르는 사람들이 자꾸 찾아와. 우리 무서워 죽겠어. Tak tahan dengan hujatan dan ancaman dari para netizen, Pak Wali kelas yang merasa jika hidupnya telah hancur, akhirnya memilih untuk mendiskon umur di dalam mobilnya. Dan parahnya lagi sob, netizen yang tak puas pun malah membuat rusuh di prosesi pemakamannya tanpa mempedulikan seperti apa sakitnya perasaan dari keluarga yang ditinggalkan. Lalu saat Ibu Jung memaksa Yeri untuk membuat video klarifikasi tentang Pak Wali kelas, dia pun malah melakukan live streaming dengan menyudutkan Ibu Jung yang seolah-olah sedang mengintimidasinya. Hingga setelah kolom komentarnya dipenuhi oleh hujatan dari netizen terhadap Ibu Jung yang tertekan pun tak bisa berbuat banyak saat para siswanya malah asik bermain ponsel padahal pelajaran sedang berlangsung. Hingga setiap kali melihat tatapan Yeri yang seolah-olah mengancamnya, Ibu Jung pun tampak sangat ketakutan. 되게 유명한 인플루언서 같은데 60만 일도 많아지고 끌어오지지 않을까요? 60만이든 600만이든 해야지. Setelah Pak Menteri memutuskan untuk segera menindak si Yeri, beliau pun langsung menugaskan Huajin untuk segera bersiap. Namun karena itu adalah sekolah khusus perempuan,
maka Hua Jin akan merekrut pengawas baru untuk dia kirimkan ke sana. 임하님 선생님이에요. Dan inilah pengawas baru yang telah direkrut oleh Hua Jin, yaitu seorang gadis bernama Han Rim yang sepintas tampak imut, namun sebenarnya dia sangatlah mematikan. Hingga saat para murid menggodanya dengan mengatakan jika Han Rim ini telah melakukan operasi plastik, maka inilah yang dia lakukan. 성형했습니다. 제가 취미가 불편해서 했습니다. 친구 아니에요? 저전 휴대폰 제출합니다. 한예리 학생 휴대폰 제출합니다. 방송 중이라서요. 뭐 하는 거예요? Kemudian Han Rim pun dengan tegas memperkenalkan dirinya jika dia adalah seorang pengawas PPHP. 다시 제 소개를 하겠습니다. 대한민국 교육부 산하 교권보호국 감독관 이말림입니다. 교권 침해로 간주합니다. 처벌은 각오해야 할 겁니다. 지금 당장 휴대폰을 제출합니다. Setelah semua ponsel terkumpul, Bong pun langsung bersiap untuk menyiarkan sebuah pengumuman atas instruksi dari Han Rim. 셋까지만 세겠습니다. 학생 여러분, 지금부터 교권보호국의 특별 지시 사항이 있겠습니다. 첫 번째, 소연여고는 지금부터 교권보호국의 통제하에 있습니다. 두 번째, 교권국의 지도 방식에 어떠한 제한도 없습니다. 세 번째, 감독관의 지시에 무조건 따릅니다. 네 번째, 명령 불복종 시 어떠한 불이익도 책임지지 않습니다. 교권보호국에서 나왔습니다. Kemudian Hua Jin pun menemui para guru dan memintanya untuk menuliskan berbagai keluhan yang selama ini telah mereka rasakan. Sementara itu di kelas, Han Rim pun langsung menyuruh para murid untuk segera turun ke lapangan. 운동장으로 집합! Lalu saat di kantin, Han Rim pun terlihat memberi hormat kepada Hua Jin karena ternyata dia adalah salah satu anggota pasukan khusus di bawah komando Hua Jin. 아, 자 여기는 봉사. 봉근대라고 합니다. 뭐야? 봉사가 이해해. 내가 좀 원래 또라이야. Dan alasan kenapa Hua Jin merekrut Han Rim adalah karena selain si Han Rim ini agak sinting, dia juga tampaknya sedikit berjiwa psikopat. Karena bagi Hua Jin, untuk menghadapi siswa sinting, maka dibutuhkan guru yang sinting juga. 여긴 또라이 집 마음대로 할 수 있는 곳이다. 그건 진짜! Dan karena Han Rim ini sangat hobi dalam menghabisi seseorang, maka Hua Jin pun mengajarinya untuk bisa menahan diri dengan cara menulis kata sabar di telapak tangannya 3 kali setiap kali dia merasa ingin menghabisi seseorang. 숙지했습니다. 감사합니다. 두고들 하자. 하던 대로 하겠습니다. Lalu di sore harinya, saat para siswa hendak pulang, Han Rim pun menyuruh mereka untuk membersihkan kelas terlebih dahulu. Namun karena Yeri malah membangkang, 청소는 사용한 사람이 하는 겁니다. 밀착! 밀착! kemudian di malam harinya, Hua Jin pun meminta mereka untuk memeriksa semua akun medsos para siswi. Hingga setelah semua bukti terkumpul, keesokan paginya Han Rim pun langsung memperingatkan para siswi tersebut tentang hukum tindak kriminal bagi pelaku penyebar hoak dan pencemaran nama baik. Kemudian Han Rim pun langsung memberi hukuman pada para pelaku. 호명하는 사람 운동장으로 집합! 맞춥니다. Setelah mendapat hukuman, mereka pun lanjut belajar seperti biasa, di mana para siswi tersebut tampak sangat antusias mengikuti pelajaran yang sedang diajarkan. Namun karena Han Rim merasakan ada sesuatu yang janggal, maka dia pun segera memperingatkan Ibu Jung agar tetap waspada. 명확한 아이라 가스라이팅 하는 걸 수도 있습니다. 경계하시는 게 좋을 것 같습니다. 맞습니다. Lalu di sore harinya, Ibu Jung pun menunjukkan foto tentang dirinya yang sedang memotong rambut Yeri kepada Hua Jin sambil mengatakan jika foto tersebut sebenarnya telah dihapus dari akunnya Yeri. Namun karena telah banyak orang yang sudah menguploadnya,
maka berita tentang dirinya pun menjadi bahan perbincangan publik. Karena itulah, Ibu Jung yang sudah tak tahan jika harus menghadapi semua ini sendirian, meminta saran dari Hua Jin. Kemudian Hua Jin pun menunjukkan laporan yang pernah masuk ke kantor BPHP, yang ternyata itu berasal dari salah satu muridnya Ibu Jung yang meminta BPHP untuk segera mengusut kasus kematian Pak Wali kelas, agar Ibu Jung bisa kembali mengajar mereka dengan penuh keceriaan seperti sebelumnya. 정선영 선생님의 명예와 권리 꼭 지켜주세요. 저희는 예전처럼 선생님의 열정 가득한 수업을 다시 듣고 싶어요. Ternyata sob, masih banyak murid Ibu Jung yang selama ini terus mendukungnya, namun karena mereka takut sama sosok si Yeri, maka mereka pun terpaksa memilih untuk diam. Karena itulah Hua Jin menyarankan agar Ibu Jung tetap semangat dalam mengajar demi murid-muridnya itu. 진짜 피해자는 그 아이들 아닐까요? 그리고 그 아이들을 구할 수 있는 유일한 사람이 선생님이시고요. Setelah pertemuannya dengan Hua Jin, Ibu Jung pun kembali semangat mengajar seperti biasanya. 몇 페이지까지 했지? 38페이지요. Lalu saat dia menyuruh Yeri untuk mengerjakan salah satu soal di papan tulis, Yeri pun malah mengacuhkannya, hingga Ibu Jung pun terpaksa bertindak. 나와서 문제 풀어. 왜 이러세요? Melihat jika Yeri terus membantah, Hanrim yang akan bertindak pun langsung dicegah oleh Ibu Jung karena ini adalah tanggung jawabnya. 나와. 참. 풀어. 뭐 하세요? 못 풀겠는데요? 지금 이거 아동학대인 거 알고 계시죠? Melihat Ibu Jung memukul telapak tangan Yeri, Hanrim pun tampak sangat bersemangat. 풀어. 안 풀면 수업 안 끝낼 거야. 바짝 펴. 다치니까 바짝 펴. 무슨 빠듯해? Dan Ibu Jung pun tampak berkaca-kaca karena sebenarnya dia yang sangat menyayangi si Yeri terpaksa melakukan hal itu demi kebaikan Yeri sendiri. Akhirnya sob, dengan berat hati, Yeri pun mau mengerjakan soalnya. 너희들한테 이러면 안 되는 거였어. 지금부터는 잘못하면 그때마다 혼낼 거야. 안 되면 이렇게 때려서라도 너희를 위한 거야. Setelah pelajaran selesai, Hanrim pun langsung mengapresiasi Ibu Jung. Lalu di malam harinya, Yeri yang tak terima pun mulai beraksi dengan kekuatan influencernya untuk menjatuhkan Ibu Jung. Namun saat hendak menguploadnya, tiba-tiba saja muncul notifikasi yang memberitahukan jika semua unggahannya akan segera terhapus secara otomatis karena ternyata Bong yang telah berhasil meretas ponselnya Yeri langsung masuk ke akunnya si Yeri untuk menghapus semua unggahannya, dan bahkan Bong juga mengupload video utuhnya si Yeri yang sedang berakting seolah-olah sedang dilecehkan oleh Bapak Wali kelas. 홍수 너 나랑 확정. 아니야. 저기 잠깐만. 야. 어떻게 이렇게 우는 것도 이쁘게 우네 너는? Akhirnya sob, akun Yeri pun dibanjiri hujatan dari para netizen. Hingga saking membludaknya hujatan kebencian di konten tersebut, pemerintah Korea pun langsung membanat akunnya. 수고했어, 몽산. 수고했어. Lalu beberapa jam kemudian, saat Ibu Jung sedang melihat medsos tentang Yeri, tiba-tiba saja seseorang mengetuk pintu rumahnya, yang ternyata itu adalah Yeri yang bermaksud ingin menghabisi Ibu Jung. 예리야, 이제 아무도 내 말 안 들어. 계속 여기까지 왔는데. 내려놔. 예리야. 예리야. 하지마. Untungnya sob, Hua Jin berhasil menangkap Ibu Jung dengan mengorbankan dirinya sendiri. Melihat perbuatan Yeri, Hanrim yang jiwa psikopatnya mulai muncul,
berusaha mengendalikan diri dengan menuliskan kata sabar 3 kali di telapak tangannya. 두번 썼습니다. 이러다 너 죽습니다. 잠시만. Untungnya Sob Hanrim berhasil mengendalikan dirinya. 네가 지금까지 무슨 짓을 했는지 똑똑히 생각해. 살아서 반성해. 실전 훈련할 땐 언덕으로도 안 쳐준 높였습니다. Ternyata Sob Huajin baik-baik saja meskipun kepalanya agak sedikit berdarah. 제가 이 땀이 원래 빨개요. 계속 나는데 봉사. 선생님 Lalu keesokan harinya, Menteri Choi pun kembali mengeluarkan kebijakan baru berupa sanksi penangguhan permanen bagi setiap akun yang sengaja merusak nama baik guru di media sosial. 사이버 교권 침해로 교사의 명예를 훼손할 시 해당 계정을 영구적으로 정지하고 가중 처벌하겠습니다. Kemudian Yeri pun harus mempertanggungjawabkan semua perbuatannya dengan mendekap di dalam penjara. Lalu beberapa hari kemudian, seorang ibu pun mengadu kepada Huajin tentang nasib anaknya yang merupakan seorang guru SD yang kini mengalami depresi sampai berniat ingin mendiskon umurnya akibat sering dimarahi oleh salah satu orang tua murid yang sampai saat ini terus saja menerornya. 당신 선생 자격 없어. 당신 각오해. 우리 애 아빠도 화가 아주 많이 났으니까. 선생님 때문이잖아요. 선생님. Kira-kira apa yang akan dilakukan oleh Huajin dan kawan-kawan untuk menindak orang tua murid yang resah tersebut? Apakah mereka akan bertindak lebih brutal? Kalem Sob. Ya meskipun untuk kisah yang satu ini kita akan lanjutkan di video berikutnya, tapi sampai sejauh ini pelajaran yang bisa kita ambil adalah meskipun tindak kekerasan itu harus kita hindari, tapi terkadang sikap keras itu dibutuhkan bagi mereka yang sudah melewati batas. Ali bin Abi Thalib pernah berkata, bila sikap lemah lembut hanya mengakibatkan timbulnya kekerasan, maka kekerasan adalah suatu bentuk kelembutan hati.